Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang ke-9 dengan judul Menghormati Pemimpin Pilihan Allah. Ayat referensi Alkitab kita terdapat di dalam Bilangan pasal 16 sampai ke-17. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa orang yang tidak hormat dan tidak taat kepada orang-orang yang Allah berikan kuasa atau otoritas atas mereka. Telah kita ketahui bersama bahwa Allah yang telah memilih Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, dan Ia juga yang memberikan kemampuan yang Musa butuhkan untuk melakukan tugasnya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Banyak hal yang mereka alami saat mengembara melakukan perjalanan di padang gurun dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Hingga suatu saat banyak peristiwa luar biasa yang terjadi, yang mereka alami. Mereka seringkali merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan pimpinan Tuhan, tetapi itu tidak membuat mereka selalu mengucap syukur. Tetapi justru sebaliknya, mereka selalu mengeluh dan mengeluh. Mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Hingga suatu saat ada suatu peristiwa yang sungguh luar biasa terjadi. Banyak orang yang iri hati akan kepemimpinan Musa dan Harun. Korah, Datan, Abiram, dan juga 250 orang yang lain memberontak kepada Musa karena mereka iri akan kepemimpinan Musa dan juga Harun yang menjadi imam pada saat itu. Mereka berkata, "Kami sudah tidak tahan lagi. Kenapa kamu yang harus menjadi pemimpin kami? Dan Harun yang harus menjadi imam besar?" Allah ada bersama kita semua, bukan hanya bersama engkau Musa dan Harun saja. Allah tidak senang. Bagi Dia, itu sama saja dengan memberontak kepadanya. Mendengar perkataan itu, Musa pergi dan berdoa. Tidak lama kemudian, dia kembali dan berkata kepada Korah serta pendukungnya, "Besok datanglah ke kemah suci dan bawalah perbaraan yang berisi bara api di dalamnya dan ukupan ke dalam kemah pertemuan. Allah akan menunjukkan siapa yang akan Dia pilih." Besoknya, Korah dan 250 pria itu menemui Musa di kemah suci, lalu membakar dupa ukupan seperti layaknya imam. Allah berkata kepada Musa dan Harun, "Menjauhlah dari Korah dan pengikutnya." Allah menyuruh orang Israel menjauh orang-orang itu dari kemah. Dan saat itu, ketika Datan, Abiram, dan keluarga mereka berdiri di luar kemah, tiba-tiba tanah terbelah dan menelan mereka. Lalu api turun dan membakar habis Korah serta 250 pengikut mereka.
Nah, kita lihat seperti gambar yang ada, bagaimana tanah yang terbelah itu menelan mereka semua ke dalamnya. Kemudian Allah mengatakan kepada setiap suku, karena melihat apa yang terjadi dengan hal itu, orang-orang Israel masih mengecewakan Tuhan, masih marah kepada Tuhan, masih menyalahkan Musa atas kejadian yang menimpa mereka. Sehingga Allah berkata kepada setiap suku untuk membawa sebuah tongkat ke dalam kemah suci. Nama dari setiap pemimpin suku harus tertulis pada masing-masing tongkat. Nama Harun tertulis pada tongkat Lewi. Semua tongkat diletakkan di depan tabut perjanjian. Keesokan paginya, Musa masuk ke dalam kemah suci. 11 tongkat yang lain masih berupa tongkat kayu mati. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Tongkat milik Harun bertunas, berbunga, dan berbuahkan badam seperti pohon yang hidup. Tiba-tiba umat Israel menyadari bahwa Allah sungguh memilih Harun untuk menjadi imam besar, tetapi mereka telah tidak menghormatinya. Mereka takut akan apa yang akan Allah perbuat terhadap mereka. Tetapi Allah tidak ingin menghancurkan umatnya. Dia ingin mengajarkan kepada mereka untuk menghormati dan menaati pemimpin mereka. Allah memberitahu Musa untuk meletakkan tongkat Harun di depan tabut perjanjian dalam kemah suci sebagai pengingat akan apa yang telah terjadi. Setiap kali umat Allah datang untuk menyembah Allah, mereka akan ingat bahwa mereka harus menghormati orang-orang yang ditunjuknya sebagai pemimpin. Puji nama Tuhan. Ini yang bisa kita pelajari bersama-sama. Jadi, dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ada 2 hal yang bisa kita petik. Yang pertama, yaitu bahwa Allah menghukum umatnya yang memberontak melawan Musa dan Harun, pemimpin-pemimpin umat yang telah dipilihnya. Dan yang kedua, Allah menempatkan beberapa orang dalam posisi yang berotoritas dan mengharapkan kita untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka semuanya. Jadi, kita ketahui bersama hal ini yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Karena itu, kita akan menghafal ayat hafalan kita pagi hari ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Amin. Kita tutup dulu pelajaran kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.